Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna radeto. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendalami nas ini alangkah baiknya dibaca yang satu perikop ini yang berisikan janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Satu hal yang pasti, bahwa langit dan bumi yang baru akan digenapi dengan sempurna ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Namun walaupun demikian, langit dan bumi yang baru bukan hanya tentang yang akan terjadi. Melalui kedatangan Kristus ke dunia ini, Tuhan telah memulai pekerjaannya untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Melalui nas ini kita hendak melihat tentang langit dan bumi yang baru. Adalah sebuah gambaran bahwa akan terjadi pembaharuan hidup kepada setiap orang yang menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada masa depan yang pasti ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang yang mau menerima pembaharuan hidup dari Tuhan, supaya hati, pikiran, dan perbuatan kita diperbaharui Tuhan. Hal inilah yang dapat kita renungkan melalui nas ini. Yang pertama, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Masa lalu, apa yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan mengikat langkah hidup kita. Dengan tulus kita dapat melangkah maju ke depan oleh tuntunan Tuhan. Sebab bisa saja dalam hidup ini kita sepertinya berjalan di tempat. Kita lelah berjalan, namun ternyata tidak ada selangkah pun yang telah kita jalani. Karena kita dalam hidup ini masih tetap terikat oleh hal-hal duniawi. Namun orang yang mau diperbaharui oleh Tuhan dengan pasti melangkahkan perjalanan hidupnya tanpa beban dengan mengimani tuntunan Tuhan. Yang kedua, sorak-sorai dan kegerangan selama-lamanya dan tidak ada tangisan. Ada sorak-sorai dan kegerangan bukan artinya kita tidak lagi menghadapi berbagai pergumulan. Yang hendak dikatakan di sini, bahwa walaupun kita menghadapi pergumulan, sukacita dari Tuhan akan tetap melimpah dalam kehidupan kita.
Sebab kita memiliki pengharapan akan tuntunan Tuhan yang membawa kita kepada kebaikan-Nya. Yang ketiga, tidak ada yang mati muda. Jika kita telah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka tujuan hidup orang percaya bukanlah kematian, melainkan kehidupan. Inilah pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita harus melewati kematian secara fisik, namun tujuan hidup kita adalah kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yang keempat, hidup yang tidak bersusah-susah. Kita hanya akan melelahkan dan menyusahkan diri ketika kita hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita yang memiliki keterbatasan. Dalam keterbatasan kita, Tuhan menyediakan berkat-Nya untuk dapat kita nikmati. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 24, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Supaya kita bekerja dan menerima berkat Tuhan, kita harus benar-benar menerima Yesus, menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan menyediakan berkat-Nya untuk kita terima dan kita nikmati, kenyataannya banyak orang yang tidak mau menerimanya. Sebab banyak orang bekerja bukan untuk menerima berkat Tuhan, tetapi hanya untuk kenikmatan duniawi. Orang yang mau datang menerima berkat Tuhan adalah orang yang mengandalkan penyertaan dan petunjuk Tuhan dalam pekerjaannya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya akan menikmati pekerjaannya sendiri. Yang kelima, serigala dan anak domba akan bersama memakan rumput, dan singa akan makan jerami. Jika kita memberikan diri diperbaharui oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hati, pikiran, sikap, dan perbuatan kita. Seperti singa pemakan daging diubah menjadi pemakan jerami, serigala yang diubah untuk dapat makan bersama dengan mangsanya. Ada pembaharuan yang sampai kepada sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya untuk kita nikmati. Janji Tuhan yang manis dan indah akan kita rasakan jika kita menyerahkan hidup kita ditempuh dan diperbaharui oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan beserta kita. Amin. Di dalam Yesus tanodo